Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Oke, kamu pernah nggak jadian cowoknya itu bener-bener asing terus di approach kamu? Entah itu di party, entah itu dikenalin teman, entah itu di mall, whatever lah. Dikenalin temen. Gitu ya? Kalau dikenalin temen ya pernah. Justru aku ya orang yang nggak pernah pacaran dengan temen gitu. Maksudnya udah temenan dulu baru pacaran gitu, nggak pernah deh. Jadi? Ya emang dari awal kenal emang udah ada niat PDKT kayak gitu. Oh gitu ya, kamu nggak? Dan itu pernah karena teman. Maksudnya ya pakai comblang dikenalin teman. Lalu dia kenalan pertama udah suka gitu, lalu ya minta diurusin. Jadi kita nggak pernah yang namanya temenan dulu gitu, enggak. Kamu nggak pernah pacaran sama teman kamu gitu lah istilahnya ya? Nggak pernah. Kalau udah temen dari awal, aku kayaknya nggak mungkin jatuh cinta sama dia gitu. Belum pernah ada pengalaman seperti itu. Jadi kamu emang tipe kalau udah teman-teman aja gitu ya? Iya benar. Walaupun ada tipe cewek yang kalau mau pacaran, gue harus temenan dulu biar kenal apa segala macam ya. Berarti kamu dengan tanda kutip lebih berani dong. Iya. Gitu ya. Kalau emang aku suka sama tuh cowok ya aku pasti, ya aku memang lebih berani gitu. Tapi kalau enggak dari awal ya enggak gitu. Jadi benar-benar kamu dari awal hitam putih gitu ya? Iya benar. Oke. Ini biasanya bisnis woman tegas-tegas kayak gini. Itu yang menyeramkan kadang-kadang. Tapi enak. Jadi kebanyakan kan cowok. Iya, kebanyakan cowok udah repot-repot, udah lama banget taunya akhirnya enggak. Males banget ya. Aduh. Cewek udah ngabisin energi, ngabisin waktu, ngabisin duit, jawabannya enggak. Itu paling ya ada sih teman kesian banget dia udah ngejar ceweknya juga gitu sih dikerjain kayaknya sama tuh cewek. Udah kayak kasih angin. Kasih angin udah 2 tahun lebih PDKT akhirnya enggak gitu. Itu kesian banget. Cewek ya lebih banyak loh cewek kayak gitu ya. Mereka istilah kasarnya sih manfaatin doang gitu, manfaatin dulu. Begitu ditanya serius aja enggak, tetap gitu ya gitu. Tapi kamu emang dari pertama iya enggak gitu ya? Kalau aku enggak. Kalau emang dari awal nggak ada sedikit pun rasa simpati ke tuh cowok, udah ngajak keluar sekalipun aku nggak mau. Andai kan dia ngajak jalan sedikit pun enggak gitu ya? Iya, kecuali sama teman-teman gitu ya? Iya, kecuali kalau dari awal emang niatnya temen, oke, gitu. Atau kita keluarnya bareng teman-teman, oke. Tapi kalau ngajak berdua doang, dan aku tahu dia emang lagi PDKT gitu ya, ada rasa gitu ke aku dan aku nggak ada rasa ke dia, aku nggak akan pergi sekalipun gitu, sedikit pun nggak akan aku kasih angin gitu orangnya. Jadi kamu bener-bener first impression itu penting ya, karena dari awal ya? Iya benar. Oke, first impression apa yang bikin kamu turn on? Kenapa? First impression apa yang bikin kamu turn on? Turn on? Iya, turn on maksudnya kamu jadi suka sama tuh cowok. Kan kamu kan nentuinnya dari awal toh? Iya, ya itu tadi dia kelihatannya itu mahal gitu loh. Nggak yang, ya dewasa kali ya, tepatnya dewasa. Mahal itu, ya gimana sih sikap cowok dewasa yang cool aja, bawaan dirinya dia itu dewasa gitu. Gak cari perhatian ya? Terus nggak yang heboh banget gitu. Misalnya kita rame-rame sama teman-teman lalu dia heboh banget gitu tuh nggak suka gitu. Iya, kebanyakan cowok gitu sih, kebanyakan cowok sama teman-temannya terus ada satu cewek yang dia suka, biasanya dia sosok gimana? Cari perhatian ya kan? Lawak. Enggak. Kalau aku suka kalau misalnya tuh cowok gini, dia tuh diem ya, duduk kita rame, emang lagi rame-ramenya gitu, tapi tuh cowok diem ngeliatin tapi gitu, curi-curi pandang. Kalau kayak gitu suka, tapi dia diem, jangan yang banyak gerak-gerak kayak yang cuek, tapi sebenarnya cari perhatian dengan cara norak kayak gitu tuh nggak suka. Dengan kata lain,
dia mengkomunikasikan bahwa dia suka sama kamu, Iya. tapi lebih pakai kode-kode gitu ya. Jadi kesannya itu yang tahu tuh cuman aku dan dia doang. Gitu. Jadi kayak private thing kalian berdua, yang lain nggak tahu gitu ya. Iya. Berarti pakai body language norak ya, deh gitu. Iya benar. pakai tatapan segala macam ya. Ngeliatin tapi jangan melototin terus, Iya, malah iya, serem iya. gitu ya. Cuman dia curi-curi pandang aja gitu. Jadi Lihat kita yang bermakna gitu ya. kita tuh ngerasa ada yang merhatiin gitu. I see, iya bener banget sih. Biasanya cewek-cewek tuh ini Mbak, tune in banget, yang ngerti banget kalau nih cowok suka apa enggak dari body language-nya dia, terus Iya. dia orangnya kayak gimana, cewek bisa langsung cepet tahu ya. Iya sih, ya Baca. terasa sih biasanya. Intuisi cewek tuh lebih canggih lah dari cowok ya. Wow. Jadi first impression seperti apa cowok yang bikin kamu suka gitu? Apa dia harus oke, yang tadi kan ngirim-ngirim sinyal, terus personality dia nggak norak. Dari physically Iya. gimana? Dia harus pakai Physically baju dia rapi. apa? Oh gitu. Kemeja, kalau aku sih kemeja ya. Lebih suka kemeja karena itu menunjukkan lebih kebapaan aja, dewasa gitu kesannya, rapi. Gitu. Kamu memang suka cowok dewasa ya? Iya. Ya mungkin karena ini kali ya. Karena kamu juga Sukanya tahap udah dewasa kedewasaan gitu. ya. Jadi ya sukanya cowok dewasa. Ya kalau ditanya pas ABG dulu sih sukanya cowok yang gaul-gaul gitu gayanya. yang rambutnya rastamania lah segala Enggak macam. deh. Ya enggak, tapi dulu pakai- dulu waktu ABG mungkin suka ya kayak gitu-gitu ya. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Gaul itu artinya ya kalau pakai kaos, pakai jeans, pakai jaketnya kayak gimana sih yang anak-anak Normal kayak gitu normal deh, gitu. nggak norak tapi berkelas gitu ya. Mm-mm. Ada kan yang sok-sok mau dilain-lainin pakai apalah istilahnya sekarang Ih. peacocking, pakai kalung gelang tapi jadi kayak Enggak deh. kamu lebih suka simpel apa yang ribet? Suka yang simple tapi emang kelihatannya elegan. Simple, elegan dan classy ya. Iya benar. Iya, saya suka cewek yang berkelas karena saya sendiri kata orang-orang sih kelihatannya berkelas. Kamu merasa berkelas nggak? Iya. Gitu dong, Ya pede. emang ngerasa berkelas sih. Jadi kalau orang bilang kamu tuh cewek berkelas, ya emang gitu aja jawabannya. Oke. Jadi kesimpulannya tuh kalau misalnya mau approach kamu, mending jangan langsung deh ya. Kalau di mall-mall gitu nggak masuk lah ya. Iya, enggak. Kamu Enggak lebih masuk suka sama sekali. entah di party, entah dikenalin sama teman atau dari Iya. lingkungan kamu, social circle ya. Itu lebih masuk ya. Terus kamu juga suka cowok yang dewasa, terus classy dan nggak norak dan Iya. bisa kasih kode-kode ya. Oke. Iya. Sekarang mari kita ngomongin soal dating. Kamu nih biasanya suka-suka sama cowok, terus kamu udah suka dia udah suka kamu dari pertama, kamu udah mikir, oke, ini mah nggak bakal jadi temen deh, ini bakal jadi cowok deh. Iya. Let's see what he's got gitu. Coba gue pengen tahu dia kayak gimana gitu. Pasti dating kan, pasti istilahnya jalan berdua gitu. Nah, first date ini kan pasti vital dong. First date ini Iya kan bener. iya, ini kan yang pertama kali kamu jor-joran, kamu siapa, dia jor-joran, dia siapa gitu. Kamu kasih tahu dating first date apa yang bikin kamu luluh gitu. Gitu ya. Mm-mm. Ke ini sih kalau aku ya. Mm-mm. Live music tapi yang slow, yang jazz. Oh, jazz. Yang tenang gitu. Yang tenang, suasananya itu tenang gitu. Pub itu tapi yang tenang gitu, ngerti ya maksudnya? Di tempat Jadi- yang cozy gitu ya. Gitu. Nggak Terus suka kita dugem-dugem. Enggak, ya jangan dong, masa kencan pertama dugem sih. Aduh, nggak bisa ngobrol, kita nggak tahu ini gitu ya. Dibawa ke tempat yang tenang aja, ke tempat ada musiknya tapi tenang gitu, kita bisa ngobrol gitu loh. Kayak apa ya? Kayak Starbucks gitu-gitu lah ya. Kayak gitu boleh. Hmm. Atau ya kayak di lobby hotel kan biasanya ada tuh yang tempat dibilang pub tapi tenang, dia live music jazz yang cuman pakai piano atau organ kayak gitu. Oh, enak banget tuh ya. Sukanya kayak gitu dengan red wine atau orange. Red wine. Ini benar-benar udah main kelas ini. Iya sama. Dulu pernah sih kayak gitu soalnya, dan itu membuatku ini gitu sangat
terkagum-kagum gitu padanya. Maksudnya aku menganggap dia benar-benar membuatku ngerasa spesial gitu, ngerti nggak? Perempuan itu penting sekali loh dibuat merasa spesial gitu. Apa sih yang bikin kamu merasa kamu itu dibuat spesial? Apakah suasananya, apakah si cowoknya juga tata keramanya dia, terus nanti minum wine, apa yang bikin kamu merasa spesial? What is special for you? Ya, banyak sih ya, tata keramanya ya terutama itu paling penting gitu. Terus itu terlalu ini kali ya, maksudnya yang umum aja deh, yang masuk ke semua kalangan gitu misalnya. Enggak, jangan semua kalangan. Aku mau tahu kamu secara pribadi. Akunya gitu. Iya. Kalau akunya sih iya. Ya itu aku membuatku merasa spesial. Misalnya kayak gini nih ya. Kita tuh date pertama kali janji, tapi dia nggak jemput gitu. Kita datang sendiri-sendiri ke tempat itu. Kita janjian di tempat ini, kita datang sendiri-sendiri. Tapi dia udah datang duluan. Kita janji jam 7 dan dia datangnya itu sebelum jam 7 gitu. Dia maunya dia datang, aku datang dia udah ada. Terus manja banget sih. Kamu tuh cewek manja ya, seneng diemong ya. Aku ngerasa spesial gitu loh. Kan katanya membuatku merasa spesial. Okay. Artinya dia nggak mau aku di sana sendirian kelinglungan, kebingungan dan lain-lain gitu loh. Cowok ya etikanya ya datang duluan dong gitu ya. Terus pas aku datang gitu, anggaplah naik taksi gitu ya. Sebelum aku turun dari taksi, dia udah berdiri di depan pintu atau lobby itu gitu, atau di depan tempat coffee shopnya itu atau apalah tempat kita janji. Dia udah berdiri di situ dan membukakan pintu itu buatku, gitu. Bukain pintu itu ya? Itu perilaku langsung ya, tapi banyak hal sih yang bisa membuat perempuan itu merasa spesial. Itu yang disebut gentle ya? Benar. Dan itu biasanya etika bangsawan kayak gitu ya? Iya. Biasanya kerajaan-kerajaan Inggris tuh kayak gitu. Cuma gini loh. Nggak hanya kerajaan Inggris lah. Itu sebenarnya general. Semua orang juga bisa seperti itu. Iya. Tergantung orangnya mau apa enggak gitu ya. Cuma gini ya. Banyak juga cewek-cewek yang diperlakukan seperti itu, tapi mereka nggak kena kayak mereka pikir itu gombal gitu. Kenapa? Iya? Kenapa? Mungkin karena mereka belum suka sama tuh cowok kali ya. Mereka belum suka, terus cowok-cowoknya sok-sok kayak gitu, mereka jadi nggak klik gitu. Jadi aku suka ngajarin juga sama anak-anak bahwa ini mungkin opposite banget dari yang kamu bilang ya. Kalau misalnya mau first dating, cewek harus duduk, kita harus 5 menit lebih terlambat gitu. Kenapa? Soalnya kalau misalnya cowok datang duluan duduk dengan bawa bunga, dengan kesannya tuh udah persiapan segala macam, cewek ngeliat tuh cowok juga kayaknya murahan banget sih gitu. Terus kalau misalnya enggak dong. Tunggu, belum selesai. Bisa tunggu. Oke. Ada cewek yang seperti itu, ada gitu. Mereka cowok nungguin gue bisa mainin gitu. Atau misalnya mereka cowok bukain pintu, terus dia jadi merasa arogan, ya bukain terus pintunya gitu. Nah, perbedaannya yang sama kamu bilang ya, satu memang kamu tipe cewek yang suka cowok-cowok beretika seperti itu, dan aku sendiri seperti itu pada dasarnya. Aku sendiri seperti senang banget kalau misalnya cewek-cewek naik mobil aku bukain gitu. Itu bukan berartinya aku murahan atau cari simpati cewek. Itu etika. Benar, itu etika. Namun, nih ada namunnya nih. Namun si cewek paling enggak harus ada rasa dulu sama tuh cowok. Kalau misalnya cewek nggak ada rasa, itu akan kayak ngerti nggak maksudnya? Misalnya kamu nggak ada rasa sama nih cowok, terus dia bertingkah laku seperti itu, kayaknya gimana gitu? Kayaknya gitu lebay banget gitu. Gombal banget sih gitu ya. Iya kan? Jadi memang kuncinya di sini paling nggak kamunya udah suka dulu lah ya, ceweknya udah suka dulu paling nggak ya, paling nggak sedikit lah. Gitu sih. Dan sebetulnya ada kemungkinan besar juga kalau misalnya ceweknya nggak terlalu suka, tapi kita berperilaku gentle seperti itu, ceweknya jadi paling nggak kok dia beda ya gitu loh. Ceweknya juga iya, suka bener. ya. Iya. Harusnya sih cewek melihat seperti itu tuh bukan gombal ya, maksudnya bukan yang berlebihan gitu. Itu tuh etika doang. Suka atau nggak suka ya etikanya begitu toh harusnya. Gitu loh. Kita ngerasa gimana ya kayak gitu ya? Ngerasa seperti gitulah. putri gitu ya? Ya etika aja. Kalau aku sih lebih ke manner ya? Oh dia tahu etika, gitu aja.
Cuma jangan dilebay-lebayin etikanya ya. Tapi kalau dibawain bunga segala, nah itu gombal sih buat aku. Itu nggak perlu, itu tidak masuk dalam etika gitu loh. Nggak harus kok cowok itu ngasih bunga ke cewek. Gitu. Kalau bunga bang mau? Aku malah nggak suka tuh cowok kasih bunga ke aku. Itu nggak gombal gitu. Oh jadi kamu nggak suka cowok yang ngasih bunga ya? Nggak suka. Kamu lebih mementingkan suasana berdua sama dia, musiknya cozy, terus drinking red wine gitu ya? Iya saling ini sih juga sih ya, misalnya nih minuman kita udah mau habis, kamu mau nambah nggak gitu. Tapi ya sama, ceweknya juga kayak gitu nggak harus yang cowoknya terus yang jadiin ceweknya putri gitu ya. Cowoknya juga kan pasti perlu diperhatikan juga sebagai, kalau kita emang suka loh ya. Jadi kalau si ceweknya suka gitu, kasih tandanya juga dengan cara seperti itu sih gitu, bahwa kamu juga ada reaksi gitu ke dia. Berarti sama-sama ngomong ya? Gitu. Oke. Terus ada tips-tips lain nggak pas dating? Entah misalnya cowok harus pegang tangan cewek atau harus dipeluk atau gimana lah? Enggak deh, kayaknya jangan lah. Misalnya nih, kamu kan paling anti kalau belum jadian dipegang-pegang kan gitu. Belum. Kalau misalnya kamu udah lagi dating nih, terus tiba-tiba cowoknya tahu pegang tangan kamu gitu, apa yang terjadi? Kamu tuh responnya kayak gimana sih? Ya pastinya ngapain sih gitu. Kaget ya? Pasti ngomongnya ngapain sih pasti gitu. Terus kalau dia bilang ditarik. Kalau dia bilang pengen pegang aja gitu. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Kamu belum jadian udah dipegang-pegang. Pernah nggak sih kejadian? Enggak. Enggak ya, cowoknya malu-malu semua ya? Takut ya? Nggak pernah sih langsung dipegang. Karena buat aku itu nggak sopan. Kalau misalnya belum jadian loh, kecuali udah jadian ya nggak masalah. Tapi kalau belum jadian lalu dia ini, meskipun kita memang sama-sama suka gitu ya. Buat aku, nggak sopan banget ya. Gitu dalam hati, bisa-bisa hatinya mentah gitu malahan. Kamu kira mentang-mentang aku oke, kamu ajak ngedate hari ini, lalu kamu bisa maju lebih jauh gitu? Nggak juga loh. Gitu dalam hatinya malahan, dalam hatiku. Jadi kamu benar-benar anti dipegang-pegang sebelum jadian ya? Iya, nggak bisa segampang itu gitu deh. Pokoknya intinya. Galak bener sih. Oke. Wah, ini kita udah cukup lama juga nih. So, kita make it short aja lah ya, make it short. Dan karena kita sama-sama udah lapar gitu ya. Jadi status itu penting buat kamu ya. Status itu penting ya. Kan ada cewek yang bodo amat tembak nggak tembak, yang penting kita udah deket, udah asik, udah anggap aja jadian kan gitu, ada kan? Iya. Tapi kamu nggak tergolong seperti itu ya. Menurut kamu status itu penting ya. Pokoknya. Iya dong. Kenapa? Iya. Ya gimana ya, biar kalau misalnya nanti kalau kita nggak ada status, maksudnya status nggak jelas, lalu kita maju lebih jauh, lalu satu hari si cowoknya bosen atau gimana gitu ya, lalu dia menemukan sesuatu yang lain di luar sana dan jalan sama itu juga, terus kitanya protes, kamu kan pacarku, nanti si cowoknya enak dong bilang, kita kan nggak pernah jadian, emang aku pernah ngomong apa sama kamu? Iya kan? Jadi harus ada kata yang dipegang dong. Kalau nggak jadi ya mending enggak gitu. Kalau nggak usah melangkah lebih jauh gitu maksudnya. Kalau memang melangkah lebih jauh ya berani komitmen dong gitu. Kamu itu tipe yang orang yang jelas gitu ya? Iya dong. Biar nggak diperlakukan semena-mena gitu. Karena trauma ya? Oke. Pernah nggak kamu jadian sama cowok tapi bener-bener ego banget, susah banget nih, batok banget, atau kamu PDKT sama tuh cowok akhirnya jadi nggak jadian atau gimana gitu? Aku yang PDKT nggak pernah deh. Nggak, maksudnya dia PDKT terus kayaknya udah deket, tapi karena dia begitu, entah kalian jadian atau enggak, atau kamu pernah jadian sama cowok yang kayak gitu? Ya iya pernah. Egoisnya itu sih itu ya, terlalu banyak larangannya ini dan itu gitu. Ya bubar ya. Dimanapun iya dong. Dia terlalu mendominasi ya. Terlalu egois, iyalah. Sebenarnya nggak terlalu mendominasi, cuman terlalu banyak aturan aja, terlalu cemburuan, terlalu nutup. Gimana sih, kita tuh nggak bisa yang bergaul gitu ke siapapun. Main ke mall aja harus ditemenin perempuan, nggak boleh sendirian. Nah ini poin-poin canggih banget ini. Emang cewek itu nggak suka sebetulnya cowok yang banyak aturan ya. Justru semakin banyak aturan semakin cewek kalau semakin banyak aturan semakin kemungkinan putus itu besar ya.
Kalau cuman dibilang kalau aku gitu ya sama siapa, ditanya gitu kan masih normal ya. Masih itu cewek gitu, dia kenal. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan pakai baju seksi-seksi ya, jangan dandan cantik-cantik ya. Kalau gitu sih masih oke gitu. Tapi kalau sampai ngomong sama cowok pun cuma nanya, Mas, dosen pembimbing saya tadi datang nggak ya gitu. Lalu langsung diangkat gitu. Iya, diangkat di kampus. Diangkat dibawa pulang. Digendong. Ya ampun, kayak gitu kan cowok berlebihan gitu loh. Jadi satu, nggak boleh cemburu. Cemburu boleh tapi jangan yang berlebihan gitu. Dua. Artinya kan ya. Artinya cowok tuh kalau kayak gitu dia nggak percaya sama kitanya dong ya. Iya kan. Iya. Nah itu. Kalau dia terlalu cemburu dia nggak percaya dan itu disebutnya needy. Terlalu butuh-butuh amat gitu. Takut kehilangan banget gitu. Itu mah keterlaluan dan intinya sih ceweknya kecewa karena kayaknya aku ini perempuan yang gampangan ya yang bisa berpaling hati semudah itu menurut kamu. Main-mainin banget gitu ya. Nggak dipercaya banget sih kan gitu kesannya. Terus dua, nggak boleh terus dua kalau ruang gerak dibatasi, berteman harus sama yang ini aja, nggak boleh ngomong sama cowok. Itu nggak banget ya. Nggak banget deh, jangan deh. Terus apa lagi? Jadi cemburu, terus berteman sama ruang gerak dibatasi, terus apa lagi yang bikin males gitu? Itu aja sih kalau larangan-larangan ya. Cewek itu pada dasarnya tuh suka kok dilarang-larang. Tapi nggak berlebihan aja gitu. Cewek itu ya kalau dilarang-larang tuh mereka ngerasa ya berarti cowoknya sayang banget sama dia. Cuma kalau terlalu dilarang, itu kok nggak percaya banget sih gitu ya. Iya, jangan terlalu dicurigai misalnya ada telepon. Siapa tuh telepon tadi? Siapa nih? Aduh, emangnya nggak bisa temenan lagi ya gitu kan kesannya. Padahal tukang asuransi gitu ya. Ya kayak gitu deh, cewek jangan terlalu digituin. Cowok juga nggak suka kan digituin. Gitu. Kamu ketemu sama dia berapa lama sekali? Berapa lama sekali? Baru ketemu sekali. Apa? Baru ketemu sekali, kita pacarannya lewat udara doang. Loh, kok bisa? Bisa dong. That's love. Wah, ini sangat-sangat fenomena ya para listener ya. Baru ketemu sekali. Iya, sulit dipercaya tau. Leo. Tapi itulah kenyataan. Dan kita sekali yang ketemu itu sudah nyaris married loh. Udah proses ngurusin gitu. Ini bisa dibilang love at first sight dong. Ini bisa dibilang love at first sight dong. Iya. Wah. Berarti jadi kita ketemu. Kenapa? Ya, terus. Love at the first sight, nggak tahu juga kali ya. Soalnya kita udah jatuh cinta itu bahkan sebelum ketemu gitu loh. Oh, jadi kalian ketemunya gimana sih? Ini menarik. Ya biasa dari YM. Dari YM. Ya. Sulit dipercaya. Tapi itu kenyataan. Jadi para listener, cewek cantik, rambutnya panjang, matanya bagus, tinggi, seksi, dan seru, bisa jatuh cinta dengan cowok cuma lewat YM ya. Oke. Terus pernah nggak kamu tuh bosan sama dia gitu? Nggak pernah dong. Every day I love him. Every day I'm in love with him.